Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majelis Mudoroso Mataraman yang insyaallah selalu mendapatkan karunia, nikmat dan keberkahan dari Allah SWT. Baiklah para pemirsa, pada malam hari ini saya akan mengajak untuk berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol tentang sejarah ataupun riwayat seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal pada abad 19, yaitu Kiai Soleh Dara Semarang. Lantas siapa sih ulama yang disebut Kiai Soleh Dara Semarang? Kiai Soleh Dara Semarang ini nama kecilnya namanya Muhammad Soleh, yang merupakan putra seorang Kiai Semarang namanya Kiai Umar. Nah, Kiai Umar ini konon berasal dari Demak. Kiai Umar ini merupakan ulama Semarang yang waktu itu menjadi penasihat, yaitu Pangeran Diponegoro yang waktu itu sempat melakukan suatu perlawanan atau merupakan suatu jihad untuk mengusir para penjajah Belanda. Namun demikian, karena atas kelicikan atau siasat dari para penjajah Belanda, akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda. Nah, setelah Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, ini para pendukung Diponegoro termasuk para ulama mencoba untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan pihak Belanda. Ada beberapa ulama yang masuk ke hutan, ada beberapa ulama yang menyingkir naik ke gunung ataupun ke tempat-tempat lain yang dirasa aman untuk melanjutkan dakwahnya. Nah, di antaranya di sini adalah Kiai Umar Semarang. Ini merupakan ulama, ya, merupakan ulama Semarang, merupakan ulama pejuang yang turut menyokong yaitu perang Diponegoro. Nah, pada saat Kiai Soleh Darat masih remaja, taruhlah sebutlah namanya Muhammad Soleh, oleh ayahnya Kiai Umar, Kiai Soleh Darat yang masih remaja ini diajak untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah, sekaligus untuk menuntut ilmu di kota Mekah, ya. Di sana Kiai Soleh Darat Semarang bertemu dengan para ulama-ulama besar yang ada yaitu di kota Mekah. Ada beberapa ulama dari Timur Tengah, juga ada beberapa ulama yang berasal dari Jawa. Di sana beliau Kiai Soleh Darat Semarang setelah belajar pada ulama-ulama yang masyhur pada zaman itu, kemudian oleh pemerintah Arab waktu itu, Kiai Soleh Darat Semarang sudah ditunjuk menjadi seorang pengajar di Masjidil Haram. Dan bahkan Kiai Soleh Darat Semarang juga menjadi salah satu ulama yang dipercaya menjadi imam Masjidil Haram. Bahkan Kiai Soleh Darat juga diberi suatu tempat atau rumah yang ada di sekitar Sekulail atau di perkampungan sebelah Masjidil Haram, bersama dengan para ulama-ulama yang berasal dari Jawa atau dari Nusantara. Para pemirsa yang budiman, karena beberapa isyarah, ya, yang diterima oleh para ulama-ulama di Jawa yang waktu itu menyimpulkan bahwa di Nusantara ini akan bisa merdeka kalau ada seorang ulama yang berasal dari Semarang yang saat ini tinggal di Mekah ini diboyong atau diajak pulang ke
Semarang lagi. Nah ini kemudian para ulama-ulama sepuh ini menugaskan yaitu Simbah Muhammad Hadi Nggirikusumo, seorang ulama dari Nggirikusumo, daerah Meranggen. Nah ini Mbah Hadi Nggirikusumo ini atas mandat para ulama-ulama sepuh akhirnya datang ke Mekah dengan maksud untuk menjemput atau meminta Kiai Soleh Darat pulang ke Semarang. Nah, dikarenakan Kiai Soleh Darat Semarang ini sudah sebagai pengajar resmi di kota Mekah, tentu saja Kiai Soleh Darat ini tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan pulang begitu saja oleh pemerintah Arab. Maka kemudian Simbah Muhammad Hadi Nggirikusumo ini dengan melakukan suatu taktik, akhirnya Kiai Soleh Darat ini istilahnya dibawa pulang ke Semarang secara diam-diam. Kiai Soleh Darat Semarang konon itu diberi pakaian ala seorang wanita dengan pakaian cadar atau pakaian kerudung ala wanita ya. Kemudian dimasukkan dalam suatu ruangan khusus di kapal. Ada cerita lagi bahwa Kiai Soleh Darat ini sengaja disembunyikan di dalam satu ruangan di kapal, ditempatkan di gudang atau tempat penyimpan barang. Singkat cerita, Kiai Soleh Darat sama Simbah Hadi Nggirikusumo ini berhasil lolos pulang ke Jawa. Tetapi belum sampai di Jawa, ini baru sampai di Singapura. Ternyata rombongan kapal Simbah Kiai Soleh Darat sama Mbah Hadi Nggirikusumo ini tertawan oleh pihak kolonial Inggris. Akhirnya Simbah Hadi Nggirikusumo beserta para santri-santri yang ada di Singapura ini mengumpulkan dana untuk menebus supaya kapal ini bisa melanjutkan perjalanan sampai di Semarang. Akhirnya alhamdulillah ini rombongan kapal Simbah Kiai Soleh Darat Semarang bersama Mbah Hadi Nggirikusumo berhasil bisa pulang mendarat di pelabuhan Semarang. Sampai di Semarang ini Kiai Soleh Darat Semarang yaitu sowan atau menghadap kepada seorang ulama yang merupakan sahabat ayahnya, namanya Simbah Kiai Murtado. Simbah Kiai Murtado ini ternyata juga ulama pejuang zaman Diponegoro, merupakan sahabat ayahnya. Nah, kemudian singkat cerita bahwa Kiai Soleh Darat Semarang diangkat menjadi menantu yaitu Kiai Murtado, merupakan ulama